Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Cornelia yang biasa dipanggil Cornel. Cornel adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Untak, dan Cornel akan membawakan atau membaca ringkasan buku saya, Saatnya Anak Muda Memimpin Negeri Ini. Terima kasih, Dedi. Sebelum saya membacakan ringkasan buku Dedi, ada satu pertanyaan, bahwa dalam buku ini ada persembahan anak muda yang mempunyai elan vital. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju, jangan tambatkan pada siang dan malam. Apa maksudnya, Dad? Cornel, yang dimaksud adalah anak muda yang kreatif, penuh energi, tidak pernah malas, ya. Dia pantang menyerah terhadap keadaan dalam suasana menyongsong revolusi industri keempat dan society 5.0. Itulah anak muda Indonesia kelak. Baiklah, Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supiyadi berjudul Saatnya Anak Muda Memimpin Negeri Ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi, sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku tentang anak muda yang telah diterbitkan adalah Meredesain Konstitusi, Pembangkangan Seorang Anak Bangsa untuk Demokrasi. Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia. Demokrasi untuk Kesejahteraan. Kesabaran revolusioner merebut masa depan Indonesia. Meraih kematangan demokrasi. (2045) menuju berkah atau musibah. Revolusi politik anak muda. Nah, para pemirsa yang berbahagia, pada saat ramai-ramainya masalah ketatanegaraan tentang kembali ke UUD 1945 asli, maka Dedi diminta untuk bicara, baik di Dewan Harian Daerah 45 Jawa Timur maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Saatnya Anak Muda Memimpin Negeri Ini, karya Sutanto Supiyadi. Gak kebayang kalau hari gini, remaja Indonesia anak muda masih saja cuek dengan urusan politik di negerinya ini. Bahkan cuek bebek. Beku, dingin, apatis, gak mau tahu sama sekali urusan politik. Padahal negerinya yang semula kaya raya, gemah ripah lojinawi ini telah dengan sempurna dirusak oleh kelakuan buruknya para orang tua mereka. Dengan seenak perutnya, para orang tua mereka mengkorup habis harta negara.
Tak tanggung-tanggung, setelah 32 tahun dirusak, penguasa Orde Baru dengan semangat kekuasaan dan korupnya yang kenceng. Kini di zaman reformasi pun semangat itu masih saja terus berlangsung. Malahan dengan berbagai caranya yang lebih canggih, semangat merusak dengan cara menggerogoti harta negara itu. Berlangsung lama loh di depan kamu. Lah, kok begitu ya? Iya, kamunya sih. Kayaknya masih saja tak mau peduli urusan politik. Kamu terus dengan keremajaanmu ngelakuin yang happy-happy aja. Yang hura-hura dan inginnya yang serba enak saja. Hah? Soal politik? Itu sih bukan urusan aku. Biarin aja, itu kan urusannya orang-orang di atas. Bapak-bapak itu. Gue sih sebodoh amat. Begitu yang kerap kamu ucapkan. Mestinya, kamu yang remaja. Oke, anak muda ini gak boleh diam saja. Loh, kok begitu? Ya, sebab yang pasti 10 atau 20 tahun ke depan, negeri ini akan menjadi tanggung jawabmu. Kamu yang pegang, gak bisa tidak. Mengapa? Karena itu sudah sunatullah. Bapak-bapak yang di atas itu akan turun karena dimakan usia, atau dimakan dosanya. Hehehe. Dan secara alamiah, yang akan mengganti mereka adalah kamu-kamu ini. Kamu yang masih segar, bugar, sehat dan otak yang fresh dituntut oleh masyarakat tampil sebagai politisi muda. Dengan pikiran-pikiran baru kamu, ide-ide kamu buat membawa negeri ini menuju negeri yang lebih maju dan lebih sejahtera. Bukan negeri yang lebih rusak dan lebih menderita. So, tegakkah kamu kalau negeri yang indah, besar dan kaya sumber daya alam ini menjadi rusak seperti itu? Kalau kamu masih tetap saja dengan prinsip dan ucapan kamu seperti di atas, politik, itu sih bukan urusan aku. Dan kamu tetap cuek bebek, maka tamatlah sudah yang namanya negeri ini. Yang tersisa hanya cerita doang. Konyol banget bukan? Kalau itu benar terjadi, maka kamu akan menanggung dosa turunan yang tak terampunkan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, untuk menghindari itu semua, mulai sekarang, jangan ditunda-tunda lagi dong. Dimana kamu-kamu yang remaja 17-22an ini, dan semua yang merasa kaum muda, perlu dan mulai harus ngerti politik. Artinya, urusan negara ini yang menyangkut kekuasaan dan pemerintahan, serta bagaimana membela hak-hak rakyat itu, kamu perlu ngerti semuanya. Perlu memahaminya. Lihatlah, sekarang ini setidaknya menunjukkan kecenderungan banyak tampilnya pemimpin muda di banyak negara. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris, mereka pernah dipimpin oleh kalangan muda. Bill Clinton yang pernah menjadi presiden Amerika di usia 37 tahun itu, ketika berusia 30 sudah jadi jaksa agung. Pada usia 32, ia berhasil menjadi gubernur di negara bagian Arkansas, bahkan sampai 2 periode jabatan. Lalu, John Mayer terjun di dunia politik sejak berusia 17 tahun. Kemudian, dalam usia masih 25 tahun, sudah terpilih menjadi anggota parlemen. Yang pada tahapan selanjutnya, ia lalu jadi Perdana Menteri. Kemudian John Mayer ini digantikan Tony Blair yang lebih muda lagi, yaitu 44 tahun. Di mana Tony Blair ini masuk ke dunia politik setelah menamatkan studinya di Oxford University. Nah, itu semua orang-orang muda hebat bukan? Dan Indonesia modern sebenarnya juga mempunyai sejarah dipimpin tokoh muda. Soekarno sejak usia 24 tahun sudah memimpin bangsanya untuk menjadi bangsa merdeka. Dan bersama Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, ia tercatat dalam sejarah sebagai proklamator dan pendiri Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri sebagai anak muda saat ini? Adakah di antara kamu bisa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, atau Adam Malik yang hanya lulusan SD bisa jadi diplomat, menteri luar negeri, dan kemudian wakil presiden? Juga ada Muhammad Nasir yang ketika usia 36 tahun diangkat Presiden Soekarno jadi Perdana Menteri. Maka,
Yakinkan pada dirimu bahwa kamu bukan saja bisa, tetapi justru bisa lebih dari mereka semua. Eits, tunggu. Kamu semua mungkin boleh tidak percaya ya, tapi ini sebuah fakta dan benar-benar terjadi, meski langka. Pastinya, kamu harus bisa menirunya dan tidak mau kalah. Ternyata guys, di Amerika sono, tepatnya di kota Hillsdale, Michigan, pada 8 November 2005, wali kotanya adalah seorang anak remaja siswa SMA bernama Michael Sessions, 18 tahun. Ih, top abis kan? Ia memulai karir politiknya saat masih duduk di kelas 1 SMA. Lalu, ia menceritakan diri sebagai kandidat atau calon wali kota Hillsdale, dan ternyata mimpinya jadi wali kota kesampaian. Sebelum ia mendapatkan ijazah SMA-nya. Bahkan, ia bisa mengalahkan pesaingnya wali kota Doug Ingles, 51 tahun, pada pemilihan wali kota Hillsdale. Begitu pula yang dilakukan oleh John Taylor Hammonds, 19 tahun yang masih mahasiswa, sudah pula jadi wali kota Muskogee, Oklahoma, Amerika Serikat, mengalahkan mantan wali kota Hersh Hillary dengan meraup 70% suara pada pertengahan Mei 2008. Mengagumkan bukan? Tentu kamu geleng-geleng kepala ya. Tapi penulis yakin kamu semua pasti bisa seperti Michael Sessions dan John Taylor Hammonds itu. Bahkan mungkin bisa melebihinya. Karena itu, masuk dan terjunlah dengan bebas tanpa ragu ke dunia politik. Dunia yang sangat menjanjikan. Maka, jadilah politisi, bersahabatlah dengan politik, dan jadilah presiden untuk memberantas kemiskinan. Jangan lagi masih menganggap dunia politik dunianya orang dewasa, atau miliknya bapak-bapak di atas. Kalau kamu masih berpikiran seperti itu, maka sungguh kamu telah jadi korban sia-sia dari rekayasa politik busuknya para bapak-bapak yang pada korup itu. Kamu itu selama ini memang sengaja dijauhkan dari politik, agar kamu enggak ngerti apa yang dilakukannya terhadap negeri ini, agar mereka tak terganggu praktek korupnya. Memang, senyatanya, puluhan tahun kaum remaja Indonesia ini ditabuhkan untuk berakrab-akrab dengan politik. Politik dibuat sedemikian rupa sebagai sesuatu yang mengerikan, membahayakan, mencekam, menyeramkan, dan gak ada gunanya buat remaja. Padahal sesungguhnya, politik itu justru harus jadi sahabat para remaja seusiamu ini. Kamu sejak awal sudah mesti belajar tahu apa itu politik, manfaatnya dan kepentingannya buat kemajuan negara dan kesejahteraan bangsa. Ini semua berguna untuk kesiapan kamu sendiri. Ketika estafet kepemimpinan bangsa ini beralih ke tangan kamu, sehingga kamu menjadi pemimpin bangsa yang siap dan bisa tampil oke gitu loh. Sekarang, negeri kamu ini menderita terlalu parah, karena banyak pejabatnya yang korup. Sangat memalukan. Nah, tahu nggak kamu bahwa sedikit banyak itu juga karena remaja-remaja Indonesia jauh dari perpolitikan negerinya. Kamu itu banyak banget yang nggak ngerti politik, dan bahkan nggak mau ngerti. Makanya, mulai sekarang, kamu harus nyadar, belum terlambat kok, bahkan tak ada kata terlambat di sini. Kamu sebagai bagian dari anak bangsa, perlu segera bangkit membenahi negeri yang rusak berdarah-darah ini. Kamu mesti tampil dengan semangat tinggi, berbekal keterampilan politik yang bagus. Sebagai penentu kebijakan nantinya, apa sebagai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau anggota DPR, atau DPRD. Maka tugas kamu adalah menyejahterakan masyarakat, melawan kemiskinan. Oke, kita udah sama-sama ngerti ya, bahwa kamu nggak bisa tidak mesti bangkit. Kamu harus ngerti dan paham politik. Kamu harus bersahabat dengan politik. Kamu harus segera terjun ke politik. Kamu harus mempersiapkan diri sesiap-siapnya guna menerima estafet kepemimpinan. Selanjutnya, kamu akan jadi penentu yang akan mengembalikan negeri ini menjadi negeri yang makmur dan selalu berada di bawah lindungan Allah, bukan cuma kembalikan baliku, tapi
kembalikan Indonesiaku. Ingatlah, Allah sangat suka dan sangat mencintai anak-anak remaja dan anak-anak muda yang mau bekerja keras dan cerdas bagi kemaslahatan negerinya. Negeri ini memang menanti kehadiran kamu. Karena itu, sehatkan diri. Belajarlah ilmu politik dengan baik sehingga kamu ngerti politik yang berlandaskan moral dan agama. Dan selalu berdoa khusyuk kepada Allah. Masih muda menjadi politisi, itu membuat kamu sekaligus jadi selebriti loh. Bisa dibilang nih guys, ya politisi ya selebriti. Jadi public figure gitu loh ah. Oke banget. Dan klop kan dengan jiwa muda kamu. Aha. Buku ini, Saatnya Anak Muda Memimpin Negeri ini, berisi resep yang bisa menuntun kamu secara praktis menjadi politisi muda yang oke. Penulis berharap, buku ini jauh dari kesan menggurui. Niatnya hanya sekedar mau mengobrolkan sesuatu yang teramat penting. Sesuatu menyangkut kelangsungan dan kepentingan bangsa besar ini. Tapi yang diomongkan secara enak, santai, akrab, dan penuh kehangatan. Karena itu, dicoba ditulis dengan bahasa gaul, bahasa khas anak muda. Semoga sajalah hal itu bisa terpenuhi. Tapi, kalau toh tidak, ya penulis mohon maaf. Dan akhirnya, bisakah anak muda memimpin negeri ini? Semuanya ditulis lengkap di buku Saatnya Anak Muda Memimpin Negeri Ini, karya Sutanto Supyadi. Baiklah, terima kasih Cornel. Anda telah membacakan sinopsis atau ringkasan buku saya. Sama-sama, Dedi. Ada pertanyaan terakhir. Dengan demikian, anak muda perlu bekerja keras dan cerdas, penuh kreativitas. Apakah begitu, Dedi? Ya, betul Cornel. Anak muda harus bekerja keras tapi cerdas. Itulah yang kemudian mereka harus menggenggam sebuah kreativitas. Kreativitas untuk apa? Yakni dalam menghadapi Indonesia 100 tahun, yaitu Indonesia pada tahun 2045. Yang nantinya anak-anak muda milenial ini akan menjadi banyak sekali dan menguasai hampir 80-90%. Itulah dibutuhkan anak muda yang cerdas dan kreatif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cornel yang telah sudi membacakan sinopsis buku saya. Sama-sama, Dedi. Sampai jumpa. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.